Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita, yang dengan nikmatnya tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita ke salah satu daripada rumah Allah Azza wa Jalla. Dan dengan nikmatnya tersebut pula, pada malam hari ini kita bisa sampai kepada malam ke-13 di bulan Ramadan. Dan hendaknya kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jikalau kalian bersyukur maka akan kami tambahkan kepada kalian, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur maka ingatlah, azab Allah sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya bagi kita untuk menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jikalau sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu adalah pelaku kezaliman dan pelaku kekufuran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, seandainya seluruh air laut yang di atas muka bumi ini dijadikan tinta dan seluruh pepohonan dijadikan sebagai pena, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dibebankan kepada kita hanyalah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tiada bosan-bosannya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad ibni Abdullah salawatullahi wasallamuhu alaihi. Beliaulah yang telah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyarah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan membalas bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Beliau juga telah bersabda, al-bakhil alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, dia enggan untuk bersalawat kepadaku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau adalah baginda Nabi besar Nabi Muhammad yang suatu ketika pernah menangis. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, seraya berkata, wadidtu anni laqitu ikhwani, sungguh aku benar-benar rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Mendengar hal tersebut, para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu hai Rasulullah? Lalu Rasulullah pun menjawab, bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara yang aku maksud ialah orang-orang yang datang sepeninggalku, yang mereka beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah berjumpa denganku. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam teramat rindu untuk berjumpa dengan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk banyak-banyak memohon agar Allah selalu memuji dan menyanjung beliau dengan salawat yang kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa renungan kepada orang-orang yang sedang bersedih. Perlu kita ketahui sesungguhnya kehidupan kita di atas muka bumi ini berisi dengan yang namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa jamaah rahimani wa rahimakumullah? Untuk menguji mana dari antara hambanya yang amalannya terbaik. Oleh karenanya, seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan di atas muka bumi ini tujuannya untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tidak diuji. Semua dari kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka pernah bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari yang namanya kesedihan. Dengan bermacam-macam ragam ujian yang menimpa mereka. Ada yang diuji berkaitan dengan hartanya, dengan ekonomi yang sulit, hutang yang berlilit, atau ada yang di antara mereka yang diuji dengan badannya, dengan badan yang sakit-sakitan atau badan yang tidak normal. Begitulah yang namanya ujian. Semua menimpa dari antara kita jamaah rahimani wa rahimakumullah. Memang berbeda-beda, ada yang besar dan ada yang kecil. Namun semua kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, baik orang tersebut kaya ataupun miskin, itu pasti diuji jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sering kita melihat, tidak hanya orang yang miskin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji. Sebagaimana sering kita melihat foto para pejabat, para penguasa yang mungkin dalam foto tersebut mereka tersenyum, tapi di balik senyumannya tersebut mereka penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut mereka menanggung banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di atas muka bumi ini pasti diuji. Baik orang yang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ujian yang lebih berat kepada kita orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara belum datang kepada kalian ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Allah menimpakan ujian kepada orang-orang agar Allah mengetahui mana yang imannya jujur dan mana yang imannya dusta. Apa kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kesusahan, mereka ditimpa dengan penderitaan, diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman pasti diuji oleh Allah. Justru Allah menjanjikan ujian yang lebih berat kepada kita. Imam Ahmad pernah ditanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kapan seorang beristirahat wahai Imam? Lalu Imam Ahmad rahimahullah menjawab, ketika seorang tersebut menginjakkan kakinya di surga. Perlu kita sadari bahwasanya kita hidup di dunia ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus bersabar dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.